Halo teman-teman, ini aku cuman mau kasih tahu doang terkait dengan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi, khususnya untuk simulator Cortex, di mana teman-teman kalau mau masuk ke simulator Cortex ini, teman-teman bisa mencari untuk loginnya, kemudian ini adalah password-nya ya teman-teman. Nah, bukan itu yang jadi hal yang paling utama. Di sini aku mau kasih tahu ketika kita mendapatkan penghasilan dari pekerjaan karena simulator Cortex ini cuman diperkenankan hanya untuk dari jenis pekerjaan saja, untuk pekerjaan bebas dan sebagainya. Simulator ini belum bisa ataupun belum dibuka untuk hal tersebut, sehingga teman-teman hanya bisa melihat sebenarnya formnya itu seperti apa. Tidak ada permasalahan sama sekali hal-hal yang seperti di tahun lalu, yaitu dengan menggunakan SPT 1770 ini juga sama saja, tidak ada permasalahan sama sekali. Tetapi yang aku mau tekankan di sini sebenarnya ada di lampiran-lampirannya, teman-teman. Asumsinya teman-teman punya penghasilan seperti pekerjaan ataupun dari harta teman-teman dan juga kewajiban, ini yang teman-teman harus perhatikan. Kalau kas dan setara kas aman-aman aja ya teman. Kalau misalnya nomor akun, atas nama dan sebagainya ini teman-teman tinggal tulis saja seperti biasa. Ini tidak ada permasalahan sama sekali. Yang mulai ada hal yang harus kita betul-betul benahi ataupun kita siapkan sekarang itu adalah mulai dari piutang dan ke bawah. Kalau teman-teman lihat di sini, ada lokasi harta, ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tetapi ketika yang menerimanya siapa, ya piutangnya ke siapa, ini harus disebutkan teman-teman. Jadi nggak bisa hanya menulis piutang 500 juta, terus kemudian nggak ada nick-nya, namanya juga tidak ada, sehingga kita tidak bisa melakukan penyimpanan. Jadi posisinya ini harus ditulis nomor identitasnya siapa dan namanya siapa gitu ya. Baru kemudian nilai piutangnya. Nah, tahun dimulainya juga jadi jangan sampai salah nih. Kemudian ada saldo piutang saat ini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada keterangan juga tolong perhatiin benar-benar keterangan ini banyak sekali, jadi jangan sampai salah. Nah, kemudian itu juga terkait dengan investasi, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada nomor identitas banknya. Misalnya teman-teman punya investasi ataupun sekuritas misalnya reksadana dan sebagainya, maka teman-teman harus meminta nomor identitasnya nih. Sehingga bisa ditulis ini ke siapanya. Kalau tidak ada ya balik lagi nggak bisa. Ya kita liatin satu persatu ya teman-teman ya. Lihat semua. Ini juga sama. Harta bergerak oke nggak ada masalah seperti biasa aja ya teman-teman. Kayak sepeda motor, merek, model ini nggak ada masalah sama sekali. Tetapi kalau kita melihat kemudian kita lihat di sini ya, ini nggak ada masalah juga, ini cuma ukuran properti, ini kita bisa isi karena apapun yang kita miliki ya kita gampang. Tetapi yang aku ingin tetapkan yang ingin aku betul-betul tekankan di sini adalah jangan sampai kita di akhir tahun ataupun nanti di SPT tahunan ketika kita mengisi, kita nggak tahu tuh posisinya sebenarnya nomor identitasnya berapa yang kita investasikan. Hal ini juga terkait dengan utang ya teman-teman. Teman-teman lihat di sini, ini ada utang pada akhir tahun pajak. Hal ini juga sama, NPWP-nya harus ditulis. NPWP krediturnya, nama krediturnya ya. Kalau teman-teman punya KPR dan sebagainya gitu, ini juga harus ditulis nih teman-teman. NPWP-nya misalnya dari bank BCA ya nomornya berapa NPWP-nya. Kemudian ada tahun perolehan utang dan seterusnya gitu ya teman-teman. Kemudian ini daftar anggota keluarga ini masih di hold, masih di close ya, nggak bisa tambahin. Kemudian di D ini adalah penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Ini nggak ada masalah ya teman-teman ya. Karena posisinya ini kita bisa ngambil dari bukti potong yang kita dapatkan. Kemudian juga terkait dengan daftar bukti pemotongan, ya seperti biasa teman-teman tinggal isikan satu persatu, ini nggak ada masalah sama sekali, oke. Tetapi sekarang kita lihat, ketika kita punya penghasilan final, ini yang terjadi teman-teman. Misalnya contoh penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final gitu ya. Nah ini juga harus diisi, maksudnya gimana? Nah kalau teman-teman lihat di sini, ini ada yang namanya bunga tabungan. Nah teman-teman misalnya dapat dari BPR atau teman-teman dapat dari bank manapun, ini harus diisi NPWP-nya. Jangan sampai kita mengisi asal, baik itu NPWP-nya ataupun jumlah DPP-nya, terus terjadi perbedaan dengan institusi bank ataupun BPR yang mereka laporkan. Nah, ini jadi masalah gitu loh, teman-teman. Ya, DPP-nya berapa, kita harus rekap dulu semuanya. Oleh karena itu aku selalu tekankan di sini adalah ketika kita dapat penghasilan dari pendapatan bunga ataupun dari manapun yang bersifat final, kita harus minta bukti potongnya. Sehingga kita bisa memberikan satu keyakinan kepada pihak DJP ataupun kepada diri kita bahwa ini yang kita akui adalah sudah sesuai dengan nilai yang apa yang ada di dalam
kenyataannya gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, itu aja sebenarnya yang paling penting. Kalau teman-teman bisa pastikan terjadi perubahan yang cukup drastis ya, teman-teman di sini, sehingga kalau teman-teman tidak melakukan ini, tidak mempersiapkan hal ini semua, maka otomatis ini akan jadi masalah dan teman-teman tidak akan bisa melakukan pelaporan. Jadi bukan cuma masalah sertifikat digitalnya teman udah punya, tetapi ketika teman-teman tidak mempersiapkan sekarang untuk NIK-nya ataupun NPWP daripada pihak-pihak institusi yang teman-teman investasikan, itu pun akan jadi masalah dan itu tidak akan bisa teman-teman laporkan. Oke teman-teman, itu aja. Semoga video ini berguna buat kita semua. See you, bye-bye.